Pesan buat Kak Sela Saukia, Kak, sumpah lo keren banget. Semangat terus Kak, gue panutan hormat. Udah cantik kaya raya, sukses. Udah diemin aja kata si dokter sebelah yang pakai topeng itu. Aku dukung selalu Kak Sela buat sampai pakai baju oranye. Ini dia sosok asli Sela Saukia, Crazy Rich asal Aceh yang sekarang lagi heboh gara-gara ribut dengan Doktif. Emang siapa sih Sela Saukia ini? Oke, jadi nama aslinya adalah Rahma Ina Putria atau yang lebih dikenal Sela Saukia sebagai nama panggungnya. Jadi awalnya Sela Saukia ini berasal dari keluarga yang sederhana. Bahkan dia dan keluarganya dulu sempat kehilangan rumah gara-gara bencana tsunami di Aceh tahun 2004 yang lalu. Walaupun hidupnya sempat terpuruk akibat bencana tsunami tersebut, tapi Sela Saukia berusaha untuk bangkit kembali dengan merintis usaha sebagai reseller fashion muslimah. Nah, berkat kerja kerasnya, Sela Saukia sukses membangun usahanya. Bahkan dia sampai berhasil membuat bisnis dengan label namanya sendiri. Mulai dari bisnis skincare, fashion, perawatan wajah, travel haji dan umroh, bahkan sampai produk kebugaran. Selain bergerak di bidang bisnis, Sela Saukia juga aktif sebagai selebgram. Dia sering membagikan kehidupannya yang mewah dan kaya raya. Oh ya, kabarnya kemarin Sela Saukia juga sempat berdonasi ke Palestina sebesar 1 miliar rupiah. Tapi nasib tidak selalu baik. Kabarnya sekarang Sela Saukia sedang terkena kontroversi berhadapan dengan dokter detektif atau Doktif terkait produk skincare-nya. Kalian lihat, saya pun malu pakai baju SS dibilang sama orang-orang baju ular katanya. Udah paham kan ya? Kalau ada yang tanya, kenapa Kak malu pakai bajunya? Kan bagus, kan mahal, lebay segala macem. Enggak ya guys. Jadi kalian udah tahu kan, yang satu permasalahannya dia menjual skincare overclaim. Ini bikin kayak malu lah gitu ya. Terus yang kedua, memberangkatkan Isa Zega yang katanya bener lah gitu kan, udah tahu kan ya masalahnya. Nah, jadi kayak merasa kalau aku pakai bajunya terus dilihat orang-orang tuh akan mikir, ih masih pakai baju SS, si tahu nggak si SS tuh pendukung ini loh gini. Nah, terus overclaim loh gini. Pasti akan ada omongan sama orang-orang seperti itu. Nah, buat kalian yang bilang, yaudah kasih aku aja, ini bajunya sudah pasti akan aku kasih ya, paling nggak ART aku, orang-orang teman-teman offline, ataupun kalian juga boleh DM aku. Ya Allah bun, sama kita ya dulu dengan bangganya make skincare SS, beli mahal-mahal, apalagi HB-nya yang sepaket 430, ada beli berapa paket sebelum huru hara saya udah berhenti tapi udah ke 3,4 jutaan. Sama banget, tapi untungnya aku nggak tergoda sama skincare-nya, sama HB-HB-nya karena aku pakai produk lain. Nah, aku itu tergoda sama baju-baju SS-nya. Mungkin kurang lebih udah hampir 10 jutaan aku habis beli bajunya itu, tapi aku udah bagi-bagiin sih ya dulu-dulu, karena aku tipe orangnya itu yang pakai 1, 2 kali, 3 kali itu udah bosen. Jadi yang dulu-dulu aku sudah kasih-kasih ke tetangga aku di kampung, bagi-bagi ke ART aku, ya keponakan-keponakan di kampung. Nah, yang sekarang-sekarang ini masih ada sisanya. Boleh juga kalau kalian ada yang mau, japri DM aja, nanti aku pilih kasih ke kalian. Dan juga nanti aku mau bagi-bagi juga buat ART aku sama tetangga-tetangga aku di kampung, karena aku nggak mau lagi pakainya karena nanti dibilang itu baju ular, baju si overclaim ya, ngerti ya. Yang paling mengecewakan dari produk kerudungnya si SS ini plek-ketiplek dengan produknya Umama adalah ketika lo tuh udah bangga banget pakai kerudung yang premium, harganya mahal, ada brand manik-maniknya, ada logo SS, dan ketika lo sadar ternyata produk itu adalah produknya Umama, yang si SS ini cuma cukup nambahin pernak-pernik, manik-manik berkilauan gitulah, yang harganya juga nggak seberapa, dan setelah itu dia jual dengan harga yang fantastis. Dan jelas dalam posisi seperti ini yang sangat dirugikan adalah customernya, para pembelinya. So, bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Sela Saukia, bener gak sih ucapannya? Guys, gini ya, baru aja tadi lewat beranda bahwa ada orang yang pakai brand orang, tapi dia ngaku udah gitu tanpa ada permisi, bu bebo sama orang yang punya produk, guys. Dia bikin logonya berdasarkan logo dia. Gini ya, saya kasih tahu ya, di dalam bisnis pun ada etika ya. Jangan suka menghalalkan segala caramu. Orang lain yang sudah susah payah mencari bahan, mencari materialnya, apapun yang mau dijual dengan kualitas yang bagus tapi harga murah. Itu dengan otak, ya kan? Seenaknya aja dia ambil barang itu lalu dibikin
Dan bodohnya lagi, merek atau logo si yang satunya lagi itu tidak dibuang sama dia, tapi ditimpe gitu loh guys. Aduh, ampun. Kalau mau kayak begitu, kamu harus ada yang namanya bargaining. Harus ada agreement antara you and orang yang kamu ambil barangnya. Seperti itu. Mau apapun alasan statement kamu, tetap itu tidak beradab namanya. Oke? Jadi, dalam bisnis dan secara psikologis, orang yang menghalalkan segala cara, hati-hati loh, something wrong with you. Oke? Pantesan cepet kaya, pantesan mengendorse sana sini, artis membiayai sana sini dengan cara seperti ini. Apakah ini termasuk uang halal? Malu loh sama kerudungnya, malu loh sama jualannya, berlipat-lipat ganda kamu naikkan, itu terserah kamu. Tapi harus persetujuan orang yang punya barang. Seperti itu. Ada loh, kalau memang kamu mau seperti itu, kamu beli barangnya di luar, tapi logonya logo kosong. Nah, kalau kamu mau begitu, kamu beli produknya, tapi agreement, perjanjian. Gitu loh, Sela Sokya, ya. Jangan kayak begitu lagi ya, memalukan tau gak sih? Malulah sama kerudungmu, harusnya seorang yang berkerudung tuh mempunyai amanah yang baik. Yang mempunyai, bisa dipercaya dan dipahami oleh semua masyarakat dan pembelinya. Jangan sampai masyarakat dirugikan dengan melipat gandakan harga yang tidak masuk akal. Oke? Apapun urusanmu, itu adalah urusanmu dengan Tuhanmu. Tapi jangan bawa-bawa customermu untuk menderita apa yang kamu perbuat. Salam, kita gading. Ose eksploitasi. Emang aku ada menjelek-jelekan anaknya? Mas atau mbaknya mungkin nggak tahu ya kalau upload sesuatu yang bukan haknya, dalam artian mungkin foto seseorang atau foto seorang anak adalah hal yang bertentangan dengan hukum apabila hal tersebut tidak diizinkan oleh yang punya foto atau dalam hal ini orang tuanya. Ingat ya mas atau mbak, anak itu dilindungi oleh undang-undang, dan undang-undang tentang anak itu pasalnya tinggi-tinggi ancaman hukumannya. Atau mungkin atau mungkin mbaknya kurang paham gitu ya. Yang dilakuin mas atau mbak ini termasuk dalam doxing. Doxing adalah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarluaskan informasi pribadi secara publik terhadap seseorang atau organisasi. Sebagai orang tua yang punya anak juga yang masih kecil, ini hal yang nggak bisa aku maafin sih. Kalau orang tuanya masih maafin dan nggak ngelaporin, bijak banget orang tuanya. Tapi untuk aku, itu nggak bisa dimaafkan. Saya siap sekali. Saya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya juga kooperatif. Jika dilaporkan, saya juga kooperatif ya. Saya harap tim pelapor juga kooperatif nantinya. Artinya Anda menjadi garda terdepan membela Sela Sokya ya? Benar sekali. Sebenarnya sih banyak sih, bukan mungkin yang Kespo saya aja ya, tapi kita semuanya adalah sebuah tim yang solid, tim yang kompak. Terus? Terima kasih ya semua ya. Selamat dia. Info kemarin sempat muncul. Iya, yang di loading gitu. Kak Sela, soal ini kan Kak Sela, ada kekecewaan nggak sih Kak Sela? Bisa dibilang kekecewaan ada, yang namanya hidup ya, pasti ada orang jahat, ada orang baik biasanya. Tapi menegaskan aja nih Kak, dengan yang beredar di bilang katanya produk Kakak ada bahan berbahayanya dan dijual mahal, itu seperti apa? Tanggapan Bunda? Makanya itu udah fitnah semua sekarang, udah jahat semuanya. Makanya kan tadi udah aku jelasin ya, kayaknya. Pokoknya aku minta teman-teman untuk minta doa yang terbaik aja untuk aku dan doktiknya ya. Pokoknya aku baik sama dia dulunya ya. Kenal dekat banget atau gimana sih Bunda? Pokoknya nggak pernah ketemu, nggak pernah ketemu, tapi aku selalu mengupayakan untuk silaturahmi, berbaiklah, berdamai ya. Sekarang dicurangi seperti apa sih Bunda? Maaf nih, sekarang dicurangi. Ya udah mungkin itu udah jalan ya. Dadah sayang. Makasih Bunda. Halo
melihat alur ceritanya sih kayaknya belum semua reseller ya, dan banyak reseller kan yang sakit hati dan barangnya tuh jadi numpuk gitu loh kan. Tapi kita nggak usah mengomentari itulah. Aku sangat menyayangkan, semoga VT ini didengar oleh Sela Saukia ya, meskipun aku bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa pastinya. Semoga VT ini didengar oleh Sela Saukia. Jangan memutuskan sesuatu ketika lagi emosi ya, karena aku lihat kamu emosi banget. Soalnya kenapa? Orang yang emosi itu dalam memutuskan segala sesuatu itu suka bodoh dan suka disesali di kemudian hari. Aku yakin suatu saat nanti ketika kamu sadar, udah mulai reda emosinya, udah mulai kepala dingin, kamu tuh akan menyesali apa yang udah kamu perbuat dengan melabrak orang. Aku tuh jadi kayak inget ya, perbuatan-perbuatan labrak-labrak ini tuh kelakuan zaman SMA yang saling bully gitu loh. Dan itu kayaknya untuk usia kita, apalagi kamu seorang brand owner, apalagi kamu seorang yang menurut aku tuh sukses gitu ya, sayang aja melakukan hal itu. Tapi setiap manusia itu kan apa ya, punya pemikiran sendiri, dan apapun yang terjadi di dunia ini udah memang, kalau udah terjadi ya udah ridhonya Allah terjadi, dan Allah pula lah yang menggerakkan kamu untuk berbuat seperti itu gitu kan. Sebenarnya ini tuh jadi kayak sebuah kejadian yang harus bikin kita sadar. Aku pernah sharing tentang Sela Saukia ini pas beli Labubu lah, tentang flexing apalah. Di situ tuh kayak dia itu nggak ngehargain perasaan orang yang beli Labubu satu aja susah, intinya gitu ya. Ataupun beli apapun, orang lain tuh lagi susah dan dia tuh lagi over flexing banget saat itu. Aku pernah bilang, bahkan aku bikin salah satu VT yang bilang aku takut banget ya suatu saat nanti dia itu akan dapat ujian sih, entah itu ujiannya apa gitu. Kenapa? Karena Allah itu pasti, kalau orang-orang terlalu berlebihan, Allah itu pasti akan mengembalikan lagi gitu loh, biar kita sadar, dikasih ujian, biar kita tuh sadar kamu tuh nggak bisa melebihi Allah, kamu tuh nggak bisa terlalu, yang keterlaluan di dunia ini tuh pasti Allah sadarin gitu loh. Di sini kejadiannya gini loh, kayak kalau misalnya kita itu pamer sesuatu, pasti hal yang kita pamerin itu tuh Allah kasih ujian untuk kita tuh sadar akan ilmu kemelekatan. Sebenarnya jadi Sela Saukia itu simple aja menurut aku. Kalau menurut kamu doktif itu dolim, diemin aja, cuekin aja, nanti juga yang dolim juga akan bete sendiri, akan kesel sendiri. Dan menurut aku nih ya, kalau menurut aku, tenang aja gitu loh. Dengan tenang, simpatik publik itu tuh akan kembali. Pada saat kamu pertama kali overclaim kan ya, si publik itu kan salahin kamu, terus kamu minta maaf, kamu umrohin orang, publik tuh udah reda loh sebenarnya, udah reda gitu loh. Tapi kamu tiba-tiba ngumrohin orang yang ya kaum begitulah. Tapi aku nggak apa ya, nggak nyalahin gitu loh. Kenapa? Karena kan lingkungan kamu memang boti-boti kayak gitu ya. Aku pernah punya banyak asisten yang ya kaum seperti itu. Sampai akhirnya aku sadar, ya Allah, kok aku sama ya kayak ngedukung mereka. Ini kan udah jelas dilarang sama Allah. Dan mungkin teguran kamu juga di situ. Dan jangan terlalu percaya sama boti. Kamu udah gitu, boti itu kan gak terlalu berpikir yang cerdas banget ya. Dia aja udah hidupnya tuh salah gitu, logikanya gak dipakai. Terus kamu ikutin emosinya. Bener gak sih? Makanya kelakuannya itu huru-hara gitu. Itu kan kelakuan boti. Dan yang aku anehin itu adalah kenapa sekitar kamu, manajemen kamu tuh nggak sadarin kamu gitu loh. Dan di sini terbukti kalau manajemen kamu tuh masih acak-acakan banget. Aku pernah loh beli baju kamu, terus aku komplain, tapi admin kamu tuh serem gitu loh. Di situ kan ada admin cicit, ada apa. Dan kenapa manajemen kamu aku bilang bad? Kenapa? Karena masih transfer ke admin, itu yang aku aneh. Dan aku inget banget 2022 temen aku pun beli ya, terus komplain ke admin kamu, tapi admin kamu tuh nggak bagus. Terus temen aku tuh pernah bilang suatu saat nanti dia akan hancur dengan bisnisnya ini. Bener tahun ini kayak gitu. Dan ngedenger yang sakit hati fiti-fiti reseller kamu harusnya introspeksi diri. Oh ya, kamu tuh sebenarnya gampang loh jadi public figure.
Netizen salvo ke wajah Sheila Saukia saat jualan, mengelupas. Berita viral kali ini datang dari Sheila Saukia, guys. Sheila Saukia kembali disorot gitu ya guys. Kemarin pada tanggal 17 Desember, ini kan Kak Sheila ini kan lagi live streaming jualan gitu ya guys, sekaligus mempromosikan produk terbaru beliau gitu. Nah, di sini tuh produknya tuh ambiar banget ya, harganya murah-murah banget gitu guys. Tapi bukannya fokus ke produknya gitu ya guys. Netizen ini tuh malah fokus ke wajah Kak Sheila Saukia yang dinilai ini tuh kayak beruntusan atau kayak mengelupas gitu guys. Netizen ini tuh dibuat salvo karena wajah Kak Sheila Saukia ini tuh tidak semulus yang kelihatannya biasanya di kamera gitu guys. Tapi tuh kelihatan kayak seperti bintik-bintik, kayak nggak mulus aja gitu loh. Padahal kan di sini yang dijual Kak Sheila Saukia ini adalah produk skincare ya gitu. Nah, dari sini netizen ini jadi bertanya-tanya tentang produk Kak Sheila ini gitu ya guys. Apakah benar produknya ini tuh bagus? Soalnya di ownernya aja tuh nggak mulus gitu loh. Ownernya aja pakai tuh nggak mulus gitu guys. Tapi di sisi lain, netizen yang membela Kak Sheila Saukia ini menceritakan pada saat live ini tuh Kak Sheila mencoba sebuah maskernya gitu ya guys. Jadinya makanya kayak terlihat mengelupas kulitnya. Soalnya kan lagi coba trial produk gitu loh. Mungkin itu efek dari maskernya gitu guys. Ada juga yang membela kalau mungkin mukanya Kak Sheila kayak jerawatan atau beruntusan ini mungkin lagi ada hormon aja, kan ya manusiawi ya. Kalau misalnya kulit ini nggak selalu mulus, tapi kan pasti ada yang namanya hormon yang bikin kulit ini jadi berjerawat gitu guys. Tapi ada juga yang bilang kalau kulit mengelupasnya Kak Sheila ini tuh bukan karena apa-apa, tapi karena make upnya ini yang terlalu tebal gitu loh. Jadi kayak ngekrek gitu loh guys. Nah, kalau menurut kalian gimana nih gitu loh? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa follow, like, comment, share karena aku bakalan upload video terbaru khusus untuk kamu. Thank you, watch next video. Bye. Teman-teman, siapa yang udah lihat live gentingnya antara Doktif bersama Sheila Saukia? Di sini kita bisa lihat bahwasannya ada dua sudut pandang atau dua sikap dalam menghadapi situasi-situasi genting. Yang pertama, kita bisa lihat Doktif itu mencerminkan dia sebagai benar-benar dokter yang mengangkat sumpah atau dokter yang memiliki intelektualitas yang tinggi. Selain menyelamatkan masyarakat Indonesia dari overclaim, hidrokinon, dan merkuri, Doktif juga melihatkan bagaimana contoh bersikap menghadapi orang-orang yang sedang menyudutkan kita, sedang memperkusi kita, sedang membuat kita merasa terancam. Doktif sangat sabar, sangat tenang, sangat ulet dan secara tenang menghadapi situasi-situasi yang diberikan oleh Sheila Saukia dan Panda bersama timnya. Bahkan dilihat dalam situasi tadi yang tidak terekam kamera, Doktif hampir diserang oleh salah satu keluarganya Sheila Saukia. Dan selain itu kita baru lihat Kak Sheila Saukia selalu menunjuk-nunjuk Doktif secara berkala dan mencaci maki dengan kata-kata pembohong dan melihat situasi ini bahwa Doktif sebagai pemeras dan penipu. Bahwasanya kita lihat dari chat-chat yang pernah dipaparkan Sheila Saukia di Instagramnya itu satu pun tidak ada kata-kata yang memeras uang. Jadi teman-teman, kalau kita mau lihat sekarang, kita sebagai masyarakat Indonesia jangan dicap dunia atau dicap orang-orang sebagai negara dengan literasi rendah. Dalam situasi seperti ini kita harus belajar, kita harus bisa memihak dengan orang-orang yang benar-benar ingin membantu kita dan menyelamatkan kita dari penguasa-penguasa atau pengusaha-pengusaha yang nakal yang selalu membuat masyarakat semakin susah. Sekarang cari uang susah, kita untuk membeli produk itu yang sebenarnya yang dijanjikan yaitu ada niacinamide sekian, ada produk-produk yang bagus, malah overclaim bahkan merkuri. Jadi teman-teman, kita sebagai masyarakat Indonesia sekarang kita harus bersatu, itu menunjukkan kualitas diri kita sebagai masyarakat Indonesia yang paham akan etika dan moralitas yang sedang terjadi dalam situasi seperti ini. Saya harap dunia perskincarean di Indonesia itu semakin baik dan semakin maju seperti perskincarean yang ada di Korea, yang bersih, yang bersaing secara murni, yang memberikan produk-produk dengan kualitas-kualitas yang memang berjenjang berkala, yang memiliki kualitas yang mampu membuat kulit kita menjadi sehat. Teman-teman, kalau kita lihat kasus-kasus dari hidrokinon dan lain sebagainya itu membuat kita menjadi hancur di masa depan. Kalau BPOM RI sekarang tidak mau membuat Doktif atau Dr. Oki untuk melakukan uji lab secara mandiri, tolong BPOM RI lakukan uji lab secara berkala terhadap produk-produk nakal, bahkan henti dan sitakan dan tutup pabrik mereka, karena
orang-orang pejabat itu disumpah atas kepentingan masyarakat dan rakyat dan bangsa ini, bukan untuk kepentingan-kepentingan oknum yang selalu menyengsarakan rakyat. Sekarang kalau perlu lakukan uji lab secara berkala dan penjarakan orang-orang yang merugikan masyarakat terhadap skincare berbahaya. Terima kasih.